Pada kali ini kami akan membahas tentang sexual disorder. Gangguan seksual yaitu fantasi atau keinginan yang mempengaruhi kita atau orang lain dengan cara yang tidak diinginkan atau berbahaya dan mulai memenuhi syarat tidak normal. Sexual disorder memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama, sexual dysfunction, dan yang kedua, paraphilias disorder. Terdapat 4 fase respons seksual. Yang pertama, appetitive phase. Yang kedua, excitement phase, yang ketiga, orgasm phase, dan yang terakhir, resolution phase. Appetitive phase yaitu hasrat seksual. Excitement phase yaitu meningkatnya aliran darah pada organ seks. Orgasm phase yaitu puncak kenikmatan, pada laki-laki mengalami ejakulasi. Resolution phase yaitu perasaan rileks dan nyaman setelah mengalami orgasme. Selanjutnya masuk ke pembahasan sexual dysfunction. Pertama, ada sexual desire disorder, sexual arousal disorder, orgasmic disorder, dan sexual pain disorder. Pada sexual desire disorder, terdapat 2 jenis. Yang pertama, ada hypoactive sexual desire, yaitu kurang atau tidak adanya fantasi dan dorongan seksual. Yang kedua, sexual aversion disorder, yaitu sangat menghindari setiap aktivitas yang berkaitan dengan kontak seksual atau genital. Selanjutnya, sexual arousal disorder, yaitu kesulitan dalam mencapai dan mempertahankan sexual arousal. Yang pertama ada female sexual arousal disorder dan yang kedua male erectile disorder. Selanjutnya masuk ke orgasmic disorder, yaitu gangguan mencapai orgasme. Yang pertama, female orgasmic disorder, yakni secara terus-menerus tidak mengalami orgasme setelah fase excitement. Yang kedua, male orgasmic disorder, yakni secara terus-menerus sulit mencapai ejakulasi. Yang ketiga, premature ejaculation, yakni ejakulasi yang terjadi sangat cepat. Yang terakhir, sexual pain disorder. Yang pertama, dyspareunia, yaitu secara terus-menerus mengalami kesakitan saat intercourse, terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, vaginismus, yaitu kejang yang involuntary pada otot vagina yang membuat sulit untuk terjadinya intercourse. Etiology of sexual dysfunction. Yang pertama, biological factor. Penyebab biologis disfungsi seksual dapat mencakup penyakit seperti aterosklerosis, diabetes, sklerosis multiple, dan cedera sumsum tulang belakang. Kadar testosteron atau estrogen yang rendah, penggunaan alkohol berat sebelum berhubungan seks, ketergantungan alkohol kronis, dan perokok berat. Yang kedua, psychosocial factor. Beberapa disfungsi seksual dapat ditelusuri ke pemerkosaan, pelecehan seksual masa kanak-kanak, atau lainnya. Banyak orang dengan masalah seksual di mana kurangnya pengetahuan dan keterampilan karena mereka belum memiliki kesempatan untuk belajar tentang seksualitas mereka.
treatment of sexual dysfunction. Yang pertama, anxiety reduction. Terapis perilaku menyadari bahwa banyak klien dengan disfungsi seksual membutuhkan paparan bertahap dan sistematis terhadap kecemasan yang memicu aspek-aspek situasi seksual. Yang kedua, directed masturbation. Masturbasi yang diarahkan dirancang oleh Lopiccolo dan Lobitsch untuk meningkatkan kenyamanan wanita dengan dan kenikmatan seksualitas mereka. Yang ketiga, prosedur untuk mengubah sikap dan pikiran. Dalam satu pendekatan kognitif, klien didorong untuk fokus pada sensasi menyenangkan yang menyertai gairah seksual. Yang keempat, pelatihan keterampilan dan komunikasi. Untuk meningkatkan keterampilan dan komunikasi seksual, terapis memberi materi tertulis dan menunjukkan video eksplisit kepada klien yang menunjukkan teknik seksual. Mendorong para mitra untuk mengkomunikasikan suka dan tidak suka satu sama lain telah terbukti bermanfaat untuk serangkaian disfungsi seksual. Yang kelima, couple terapi. Disfungsi seksual sering juga dialami dalam hubungan yang tertekan. Terapi seks sering bekerja dari perspektif sistem di mana masalah seksual dipandang sebagai salah satu aspek dari jaringan kompleks faktor hubungan. Pasangan yang bermasalah biasanya membutuhkan pelatihan keterampilan komunikasi non-seksual. Yang keenam, pengobatan dan perawatan fisik. Obat-obatan antidepresan dapat membantu ketika depresi tampaknya berkontribusi pada berkurangnya dorongan seksual. Ketujuh, ejakulasi dini. Pengobatan ejakulasi dini dilakukan untuk mengurangi gairah dengan cepat. Yang terakhir, gangguan ereksi. Intervensi yang paling umum untuk gangguan ereksi adalah penghambat fosfodiestera tipe 5 atau PDE5 seperti Sildenafil 1 atau Viagra, Tada 1 atau Cialis, atau Vardena 1 atau Levitra. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu paraphilia disorder. Paraphilia terdiri dari dua kata, para yang artinya menyimpang dan philia yang artinya hal yang membuat seseorang tertarik. Dapat diartikan juga yaitu ketertarikan seksual terhadap objek atau aktivitas seksual yang tidak lazim. Selanjutnya, jenis-jenis paraphilia. Yang pertama, fetishistic disorder, yaitu tertarik pada benda-benda. Yang kedua, transvestic disorder, yaitu tertarik ketika berpakaian lawan jenis. Yang ketiga, pedophilic disorder, yaitu tertarik berhubungan seksual dengan anak bawah umur atau belum puber. Yang keempat, incest, yaitu hubungan seksual dengan saudara kandung atau orang tua dengan anak. 5. Voyeuristic disorder, yaitu memperoleh kepuasan seksual dengan mengintip orang berpakaian atau melakukan hubungan seksual. Yang keenam, exhibitionistic disorder, memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain. Yang ketujuh, frotteuristic disorder, yaitu menyentuh orang lain. Yang kedelapan, sexual sadism disorder, yaitu melakukan aktivitas menyakitkan saat melakukan hubungan seksual, fisik atau verbal. Terakhir, sexual masochism disorder, yaitu menjadi objek yang disakiti, baik fisik maupun verbal. Etiology of the paraphilic disorder. Yang pertama, neurobiological factor.
Karena mayoritas orang dengan gangguan parafilik adalah pria, telah ada spekulasi bahwa androgen berperan. Androgen mengatur hasrat seksual dan hasrat seksual tampaknya sangat tinggi di antara orang dengan gangguan parafilik. Yang kedua, psychological factor. Sebagian besar teori psikologi parafilias melibatkan serangkaian faktor risiko. Model dominan menekankan pengalaman pengkondisian, riwayat hubungan, pelecehan, dan kognisi. Yang terakhir, treatment for the paraphilic disorder. Ada 4 treatment untuk paraphilic disorder. Yang pertama, strategic to enhance motivation. Pelaku seks seringkali kurang memiliki motivasi untuk mengubah perilaku ilegal mereka. Untuk meningkatkan motivasi untuk perawatan, seorang terapis dapat melakukan seperti perawatan untuk membantunya mengendalikan perilakunya dengan lebih baik. Yang kedua, cognitive behavioral treatment. Prosedur kognitif sering digunakan untuk melawan pemikiran orang yang menyimpang dengan gangguan parafilik. Yang ketiga, biological treatment. Berbagai intervensi biologis telah diadili pada pelanggar seks. Di sisi lain, beberapa obat telah digunakan untuk mengobati gangguan parafilik khususnya di kalangan pelanggar seks. Biasanya obat-obatan ini digunakan sebagai suplemen untuk perawatan psikologis. Dan yang terakhir, effort to protect the public, Megan Law. Tingkat residivisme setelah pembebasan penjara telah menyebabkan tekanan publik untuk melarang pelanggar seksual kembali ke daerah di mana mereka ditangkap.